Jadi tubannya tinggal satu, kemudian dia juga ada mengalami PCO. Saya lulus tahun 2014, jadi mungkin saat ini saya sudah di dunia objin selama 10 tahun. Halo dok. Halo. Dok, boleh kenalan dulu nggak dok? Oke, nama saya Dr. Surya Adi Pramono. Saat ini saya bertugas di Bocah Indonesia. Saya spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialiti pada fertilitas endokrinologi reproduksi. Dok, dokter kan udah lama nih menjadi spesialis objin dan juga subspernya tadi ya dok. Sebenarnya udah berapa lama sih dok di dunia objin ini? Oke, saya lulus tahun 2014, jadi mungkin saat ini saya sudah di dunia objin selama 10 tahun. Seperti itu. 10 tahun berarti di Bocah dok, mulai sejak kapan? Di Bocah saya sudah sekitar 7 bulan, 8 bulan. 7 bulan, 8 bulan, hampir 1 tahun ya dok? Hampir 1 tahun saat ini. Nah, apa nih dok kesan-pesan mungkin selama bekerja di Bocah, atau dokter ada nggak kesan atau pesan selama bekerja sebagai objin dok? Oke, kesan-kesan saya selama di Bocah ini sih saya cukup senang bertugas selama saya bekerja di Bocah ini, karena saya bisa banyak membantu pasien untuk mewujudkan untuk bisa mendapatkan buah hati. Kemudian di Bocah ini juga yang saya cukup impress adalah mereka teamworknya sangat baik ya. Jadi teamwork antara dokter kandungan, dokter bagian pria atau dokter androloginya, kemudian ada juga tim embriologinya. Kita di sini teamworknya sangat kuat, sehingga saya merasa sangat puas dan cukup senang ya, nyaman bertugas selama di Bocah Indonesia ini. Ingat nggak dok, kapan pasien pertama dokter yang berhasil hamil dok, dan gimana perasaan dokter kala itu? Saat ini kemarin itu sudah beberapa pasien sudah hamil, yang cukup saya puas itu adalah cukup merasa senang ya, karena pasien saya itu mungkin sudah hampir 5-6 tahun menjalani program hamil, sudah melakukan tindakan operasi sehingga tubannya harus dipotong tuh. Jadi tubannya tinggal satu, kemudian dia juga ada mengalami PCO, dan kita sudah alhamdulillah sih berhasil hamil melalui program inseminasi. Ya, jadi cukup senang sih. Sebenarnya overall saya juga sangat-sangat puas kalau misalnya ada pasien-pasien kita yang berhasil hamil sih. Pasti kita senang lah, semua dokter pasti senang. Benar dok. Jadi siapapun itu asalkan dia hamil ya dok ya. Iya, betul. Garis 2. Dok, kalau boleh tahu nih untuk promil sebenarnya ada apa aja sih dok? Untuk program hamil, untuk program-program hamil sih yang pertama klien itu kalau datang tuh harus melakukan pemeriksaan dasar ya. Pemeriksaan dasar itu pemeriksaan sperma, kemudian yang kedua adalah dilakukan pemeriksaan ultrasonografi tentu saja ya, untuk melihat keadaan rahimnya, keadaan indung telur seperti apa. Kemudian yang ketiga melihat keadaan saluran tubanya ya. Kemudian kita juga melihat juga nih apakah ibu itu pasangan wanitanya itu berovulasi atau mengeluarkan telur atau tidak ya. Kemudian kita nanti setelah pemeriksaan lengkap yang berhasil sudah dilakukan, kemudian nanti kita akan merencanakan nih mau dilakukan senggama terjadwal gitu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau tidak bisa juga inseminasi bila memenuhi syarat ya, inseminasi atau mungkin ke bayi tabung IVF seperti itu. Jadi makin paham nih kita dok, penonton juga ya. Nah dok, kan pasti kita udah bahas nih profesionalnya dokter, kerja sebagai dokter objin, pasti mungkin di beberapa rumah sakit lain juga ya dok, dari pagi siang sampai malam. Sebenarnya bisa nggak sih dok membagi waktu dengan keluarga dok? Iya, memang itu kita harus pandai-pandai membagi waktu sih. Iya, memang kalau jadi dokter objin sih memang cukup sibuk ya, kadang pagi-pagi itu sudah operasi, kadang-kadang sudah poliklinik ya. Tapi biasanya kalau saya kita meluangkan waktu itu di hari libur. Jadi hari libur itu memang kita meluangkan waktu khusus buat keluarga. Oh iya. Nah dok, weekend nih untuk keluarga biasanya tuh ngapain dok? Sukanya nonton atau nanti ke tempat-tempat yang rame atau gimana dok? Biasanya? Ya biasanya sih jalan-jalan, kalau misalnya memang ada waktu cukup keluar kota ya. Cuman kalau misalnya nggak ada waktu cukup sih biasanya ya pergi ke deket-deket rumah aja sih. Cari makan atau seperti itu aja sih. Oke. Ini dok, pertanyaan nih baru kepikiran. Dokter milih gunung atau pantai dok? Kalau saya sih sebenarnya lebih suka ke gunung ya, karena kalau ke pantai itu kadang-kadang panas juga sekarang itu. Lengket ya dok ya? Lengket itu ya. Jadi lebih suka ke dingin-dingin sih ya. Dingin. Kalau nonton bioskop atau Netflix-an di rumah? Nonton udah lama nggak nonton ya, apalagi sejak kemarin COVID itu lebih suka nonton di rumah sih ya. Sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi untuk bisa nonton di rumah ya. Kalau weekend dok lebih sering makan di rumah atau di luar? Kalau weekend biasanya
lebih sering makan di luar ya, di gitu ya. Tapi khusus karena saya cuma sempat waktu buat keluarga kadang-kadang cuma di weekend aja. Di weekend aja kadang-kadang hari Minggu nih praktek juga di sini. Iya, udah ada jadwal baru dok. Iya betul ya. Jadi ada ganti-ganti selang sama dokter lainnya. Jadi di hari Minggu ya tetap buka juga nih di Bocah seperti itu. Jadi tapi untuk membuat momen yang bahagia berarti makannya di luar ya dok? Biar Ya lebih biasanya banyak aja. biasa sih keluar waktu lagi weekend aja sih. Diusahakan bisa buat ada cara buat keluarga gitu. Terakhir dok, untuk kesan-pesannya untuk yang ayah bunda yang masih berjuang sekarang. Oke, pesan-pesan untuk ayah bunda, jangan pernah menyerah, ya. Kalau untuk pejuang garis 2 jangan pernah menyerah, itu nomor 1, ya. Kemudian yang kedua selalu berdoa, ya, karena kita tidak pernah tahu keajaiban apa, keberkahan apa yang diberikan oleh Allah sama kita, dan yang selalu ada di moto Bocah itu ya, selalu ada harapan sih. Ya, itu yang pasti kita tanamkan pada pasangan-pasangan kita. Mungkin seperti itu. Wah, saya tersentuh dok. Thank you dokter. Sampai bertemu dengan saya di Bocah Indonesia Jakarta. Moga-moga semua pasangan-pasangan kita bisa cepat hamil ya. Amin. Thank you dok.